Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ahsana lan teman-teman wis gawe bagus, gawe apik man sapa wong kala kang ndika sapa man ngucap sapa man ae ndika syi'ron lupane ala inna taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbuka dunya huwa dhullu wal adam wa laisa ala abdin taqiyyin naqisatun idza sahaha taqwa wa in haka au hajam. Ala eling ingat innama taqwa angin besine utai taqwa wedi marang Allah dari larangane nglakoni perintahe. Ya takwa al-izu iku kamulyan. Ingat sungguhnya takwa adalah merupakan kemuliaan. Wal karamu tegese mulya. Wal karamu tuse kamulian, mulya atau kamulian. Wa hubbuka lidunya utai demenira lidunya maring dunya iku ya bondo menungsane kabeh hayawan apa sing ana nang alam dunya iki. Wa hubbuka utai demenira lidunya maring dunya. Dunya niku maksude kabeh sak isine. Ora berarti ora demen akhirat sing didemeni dunya. Wa yuhibbuka lidunya adzullu iku kainan kehinaan. Wa yuhibbuka lidunya demenmu cintamu terhadap perkara dunia. Wa yuhibbuka lidunya adzullu kainan itu sesungguhnya hina kehinaan. Wal adamulan ora ana gunane. Wal adamulan ora ana gunane, enggak ada artinya, semu belaka, palsu. Walaisa la abdin taqiyin, yang asli yaitu takwa dasar itu mulia yang selama-lamanya, mulia abadi. Walaisa ala abdin taqiyin ora ana iku ing atase kawulane Allah. Manusia siapa saja hamba-hamba Allah kita semua ora ana iku ala abdin taqiyin ngasih kawulane Allah taqiyin kang wedi. Apa nakisatun kekurangan, apa nakisatun kekurangan, enggak ada sedikit pun kekurangan, artinya cukup dan dicukupi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Idza sahahat taqwa nalikane beneraken sapa abdin taqiyin. Idza sahaha nalikane beneraken sapa abdin taqiyin at-taqwa ing takwane. Wa in haka benar-benar bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang takwa sesungguhnya. Itulah orang yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, cacat. Wa in haka au hajam lan senajan hakam buruh tenun niku ngenam pabrik-pabrik nek jaman biyen ngenam niku ya wong wedok berdil nggo jahit
Nah, itu termasuk haka. Wa in haka senajan buruh tenun itu dia menjadi buruh. Dia bekerja sebagai buruh tenun itu yang membuat kain, sarung, baju. Secara tradisional itu pakai tenaga, pakai alat kayu alatnya. Kalau sekarang pakai mesin semua. Wa in hakalan senajan buruh tenun itu buruh ngenam apa abdin taqiyan wa hajam lan dadi tukang canduk sapa abdin apapun profesinya tetap mulia walaupun toh hanya sebatas orang kecil di mata orang, mungkin tidak dianggap, orang tersisihkan, terpojokkan, artinya yang tidak dikenal, orang-orang yang ada di desa-desa kerjanya hanya batas tani, kadang menjadi buruh harian, kerja pertanian, macul, atau menjadi buruh-buruh di toko, atau buruh pekerjaan-pekerjaan. Jadi tukang-tukang cukur, ya, apapun. Jadi tukang nyanduk, tukang pijet, apapun profesinya. Kalau benar-benar dia orang-orang tadi itu bisa menjadikan takwanya itu benar, teman, maka dia tidak ada sedikit pun kekurangan dalam dirinya, masalah kebutuhan, kekurangan yang hubungan dengan perilaku sehingga jelek perilakunya, nggak ada cacatnya, sempurna. Bukan yang orang-orang yang besar, bos, ya bosnya juragane, wong sing sugih-sugih, bukan itu. Walaupun sebatas itu pegawainya, batas buroy. Makanya takwa itu yang disebut termasuk Allah melihat manusia itu tidak melihat apa-apanya, bentuknya, tampannya, rapinya, dalam ucapan apa-apanya semua yang dilihat hanya hatinya, yaitu takwanya. Hanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling mulia di sisi Allah. Dan mulia di sisi Allah itulah yang mulia sejati, karena pemberian Allah, anugerah dari Allah, langsung bentuk daripada fadl, anugerahnya Allah diberikan pada orang-orang yang mau istiqomah tadi itu dalam takwanya. Yang paling takwa itulah yang paling mulia, bukan yang paling tinggi, paling terkenal, paling kaya, bukan. Wa hadza aslun mazid alaihi wa hadza utawi iki wa hadza utai iki wa hadza utai iki ay makulna, apa sing tak dawuhno kang tinutur. Wa hadza utai iki mazkur memakulna kang tinutur saing apa sing tak dawuhno jero Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, aslun niku pokok la mazida kang ora ono tambahan, ora ono tambahane iku maujud, enggak ada tambahan lagi
alaihi yang ngasih aslun. Ya itu saja cukup, udah nggak perlu tambahan lain-lain. Satu itu yang paling prinsip, paling dasar, paling pokok. Itu dia takwa itu. Kuncinya hanya itu semua. Jadi orang baik itu ya orang yang takwa. Nah, padahal kita ini kalau sudah baik di sisi Allah sudah, di sisi manusia, di mata manusia akan baik. Kata Nabi, aslih ma bainaka wa bainallah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Antara kamu dan Allah itu bagaimana bisa kamu jalin hubunganmu yang baik, jangan mengecewakan. Jangan jadikan Allah murka, marah. Jangan kamu bohongi Allah, kamu bohongi terus. Ya bendu. Mesti Allah kok digito, iya dibujuki. Ada lebih tahu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yuslihillahu ma bainaka bainan nas, nanti Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Pasti dijadikan baik semua hubunganmu, serabunganmu, omonganmu, sikapmu dalam apa saja dengan manusia lain. Dalam cara berteman, bisnis, dalam masalah apa saja. Enggak pernah cara baik, orang baik enggak pernah menjadikan orang lain rugi. Orang baik tidak pernah menjadikan orang lain terlantar, susah. Itu orang baik. Orang yang benar-benar baik itu bagaimana orang yang di sekitarnya, orang lain siapapun secara umum tidak pernah merasakan sedikit pun sesuatu yang negatif darinya, menerima perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak disenangi, apalagi yang sampai menciderai, sampai ngani-ngoi. Ya enggak mungkin kalau itu orang yang baik. Masuk bohongi, nipu dan lain sebagainya, ngomong elek, bahkan ngerasani, nyono elek. Enggak pernah kalau orang baik itu enggak. Itu kalau soalnya sudah diperbaiki oleh Allah, dijadikan baik semuanya, hatinya dijadikan baik oleh Allah. Itu artinya islah. Allah selalu memperbaiki. Bukan hanya amal-amalnya, bukan amal mahdhah, tapi amal semuanya, khususnya sebab manusia itu hidup bersama-sama, no tonggo, no konco, dan lain sebagainya. Lah itu baik semua dalam urusannya dengan mereka. Inilah kuncinya. Jadi ini pokok yang paling mendasar dan prinsip yang tidak perlu dicarikan, nggak ada tambahannya lagi. Walaupun ada kebaikan-kebaikan yang lain, ada pesan-pesan yang lain, itu di bawah ini semua. Itu bagian dari prinsip ini, bagian daripada ini. Artinya harus tidak meninggalkan dengan prinsip ini. Itu kalau memang ingin menjadi baik. Wa aslun la mazida alaihi wa fi kifayatun wa fi laniku entam aslun, dalam dasar pokok iki siji iku takwa, kifayatun utai kecukupan, liman absyara cukup bagi orang, liman kedhe wong absyara kang ningali sapa man anura ing cahaya. Kalau orang yang benar-benar bisa melihat cahaya benar, kebenaran, melihat kebenaran, maka inilah pokok yang mendasar sebagai prinsip dalam kehidupan manusia yang tidak perlu cari tambahnya lagi. Cukup ini, dah pegangi selamanya sudah. Itulah orang-orang yang bisa melihat dengan mata hati jernih dan dilihat sinar yang jelas, sinar yang sinar yang benar-benar, sinar yang begitu padang,
terang. Dan nanti karena dia mendapatkan sinar, mendapatkan apa? Nama sinar itu ya seperti apa itu namanya, sorotan dari cahaya. Pasti dia akan tahu itu, tidak akan kalau ada duri, ada beling, ada lubang, tidak dilewati, tidak diinjak, tidak dianu. Karena tahu semua itu membahayakan. Jadi selamat dan diberi Allah Ta'ala menjadi orang yang dia itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam menciptakan manusia hidup di dunia ini, melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah. Liman absara nur, bagi mereka yang bisa melihat cahaya. Tapi banyak orang yang bisa melihat cahaya. Kenapa? Karena kotor hatinya. Enggak punya takwa. Anane kotor hatiku sebab gak wedi Gusti Allah, digawe maksiat, digawe nglakoni dosa. Wa tadalan ngalapi dosa peman, wa amilalan nglakoni. Jadi melihat, kemudian setelah tahu itu baik, benar, apalagi itu perintah, kewajiban lebih-lebih, akhirnya diambil sebagai petunjuk, dikerjakan. Diambil sebagai pegangan, dipegang erat-erat, kemudian dilakukan, dipraktekkan. Nah, itu pasti dia baik. Wa amila bidzalika, itu artinya memperbaiki hubungan dengan Allah. Intinya ke Allah dulu, enggak bisa kalau enggak baik dengan Allah. Sebaik apapun dengan manusia, sudahlah. Baik-baiknya manusia yang ada di dunia, siapapun, tapi tidak takut Allah. Pemurah, sepemurah-pemurahnya manusia, uangnya disedekahkan ke sana kemari semua, baik dengan orang, sayangnya tinggi dengan orang, tapi tidak takwa. Termasuk ya lebih-lebih tidak mau iman pada Allah. Apa artinya? Nanti tidak iman ya nggak punya takwa. Orang-orang kafir makanya nggak ada artinya amalnya. Orang kafir walaupun dia memberikan hartanya semua berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan triliunan, dikasihkan semua, disumbangkan, dibuat untuk kebaikan, tetap ditolak oleh Allah karena tidak dasari takwa. Amal yang diterima oleh Allah itu amal yang didasari takwa. Dan iman itu adalah merupakan orang yang bagian daripada orang yang takwa. Semakin takwanya semakin baik, imannya pasti semakin meningkat. Iman itu seperti ces-cesannya baterai, ces-cesannya HP, kadang satu strip, sudah bahaya. Nanti kalau full yang baik itu orangnya istiqomah, itu namanya full ces-cesannya. Tiap hari itu baik semua dalam amalnya, dalam apa-apanya sehari-hari. Tapi kadang namanya manusia ada pasang surut, ada naik turun temperatur, itu enggak stabil. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh fisik, pengaruh keadaan, sehingga jadi ada udzur, ada macam-macam. Kadang-kadang ya ada rasa-rasa yang belum nafsu, godaan-godaan itu. Makanya ada pasang surut, sehingga kadang turun satu strip, lalu turunnya dulu setengah sudah, apalagi sudah turun tinggal satu strip, sudah mendrip. Apalagi sudah ada tanda-tanda, ya harus cepat-cepat dicas. Kalau enggak dicas, bisa-bisa dibiarkan kamu mengabaikan, kamu teledor,
Bisa-bisa itu nanti drop baterainya. Baterai itu iman. Kalau baterai gampang tuku ke pasar akeh. Aku yang pengen iman nanti. Nah, orang itu iman pada kita itu wajib, hukumnya itu wajib menjaga iman. Kewajiban kita diberi oleh Allah. Yajibu ala hifdzu imanihi wa islamihi di sulam itu kemarin. Wajib menjaga. Ini agar apa? Diwajibkan oleh Allah karena ya ini Allah semata-mata menginginkan kita biar menjadi mulia, kita biar menjadi senang. Allah senang melihat hambanya senang. Betapa senangnya Allah ikut senang. Allah ikut waduh bangga tahu hambanya senang mulia di sisi Allah. Allah ikut senang seperti orang tua melihat kebaikan anak. Bukan anaknya saja yang senang di kelak kemudian hari. Orang tuanya bangga dan senang dikasih mau bangga. Kalau manusia punya sifat banggakan sudah bisa jadikan anaknya sukses, ikut bangga. Di urusan dunia itu, di urusan dunia kan begitu. Wallahu waliyul hidayati wa Allah. Nanti ini kunci. Wallahu ta Allah iku waliyul hidayati ku dagang nguasani pituduh. Nguasani pituduh Allah yang punya petunjuk. Allah yang hanya memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, itu hanya Allah. Makanya manusia orang itu kadang-kadang sudah tidak merasa, tidak terasa, tidak mau berpikir bahwa dirinya sudah diberi peluang petunjuk oleh Allah. Sudah diposisikan dalam hidayah, mendapat petunjuk. Tapi tidak diperhatikan, dengan diabaikan, tidak diperdulikan, dianggap enteng, tidak disyukuri. Itu juga nanti bisa dicabut hidayah itu, petunjuk. Ya contoh kamu ini sudah sesuai kehendak Allah, kamu itu diberi oleh Allah satu petunjuk, sudah sudah diposisikan kamu di lingkungan ilmu, ditempatkan kamu di tempat ilmu, di pesantren. Allah memberikan petunjuk kamu belajar, mau belajar di pondok, meninggalkan rumah. Ini petunjuk Allah yang memberi. Ini sudah ada tanda. Jangan kamu abaikan, jangan kamu anggap enteng. Syukuri terus itu. Syukuri itu artinya dirawat. Petunjuk ini dirawat. Berulang-ulang saya katakan, rambu-rambu itu jangan dibiarkan kena angin rubah. Padahal wong mati kowe goleki bapakmu mati gak roh wisan lali sing suwene kana kuburan. Patoke dijebut wong kowe iku gak mbok cepet mbok genting ta wong. Cara biyen niku patoke iku dijabuti wong. Akeh nek kene cah pondok iku biyen iku sering jabuti patok digawe kayu ngliwet. Patoke wong mati iku soalé kayu. Ora watu kayu dadi ono patok, wah ono patok anyar dijual dipecel niku masak. Santri biyen niku nakal-nakal tapi sumbut. Sembodo sumbut karo nakal dadi wong anu kabeh. Nakal-nakalnya hanya begitu, enggak nakalnya anak sekarang. Tanda-tanda ini mau ayo dijaga terus, kamu syukuri bagaimana ya, kamu gunakan, kamu di pondok ini yang benar, yang temen sungguh-sungguh, biar kamu ini benar-benar sudah mendapat petunjuk yang terang. Kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan terperosok, tidak akan tergelincir, tidak akan terjerumus. Akhirnya kamu benar-benar orang yang selamat, bukan hanya di dunia tapi yang paling inti, yang pokok kelak di akhir.
wa taufiq lan pitun diwai pitulung kowe karo Allah iki tetep donga terus dina tawilan dat kang wasane pitulung bimani kelan kamu nugrane Allah fa ing kulta mengalamun ngucap sapa sira terus Imam Ghazali nek takon aku ngene laqad adumanyak di teman-teman agung apa qadru apa azza laqad adumanyak di teman-teman agung apa qadru hadil qaslati apa kedudukane pangkate iki tingkah rupane ndi tingkah iku pekerti iku ya takwa nang Allah wedine Allah iku nurut nah Allah nisbate anak nurut nang bapake gak tau mbantah gak wani nulayani nek kiyaine nek gurune niki kan takwa iki ya nurut iku hadil qazal apa iki tingkah apa iki tingkah apa pekerti rupane takwa wajalan lan nuhur apa mau kiwa lan gede ya kena jalan iku jalil jalan gede apa mau kiwa dan nuhur kena mau apa mau kiwa apa mau kiwa gantumi bane dari khoslah bil qalbi bil qulub jadi gede jadi apa mau kiwa apa gantumi bane dari khoslah iki tingkah rupane takwa mau bil qulub terus ndam ati nek wis tumiba nang ati dadi perkara sing gedhe luar biasa bukan sesuatu yang sepele makanya harus dijaga sesuatu yang besar yang agung yang mulia seperti kamu diberi karunia apa bayi sudah motor wong kata di zaman terus lawas itu kan sudah hanyar harus kamu jaga bagaimana bisa itu awet langsung mbok gledakno ngene dalan dicolong wong gak ngono rusak kudanan iki takwa ini kalau sudah menempati di posisinya di manusia benar-benar menjadi besar dan harus suatu yang besar berharga agung yang harus diprioritaskan harus dijaga dirawat terus tadadil hajatulan butuh apa wastadat dan jadi nemen apa hajatu apa butuh ila ma'rifat yang maring ngawur hadil khoslah karena ini khoslah yang sangat agung dan mulia dalam tanda-tanda kemuliaan dan benar-benar dan sangat sungguh-sungguh sangat dibutuhkan untuk mengetahui sebenarnya takwa itu bagaimana. Wala buddha mengora kena oral ana endam saiki min tafsiria saking rinci iku nerangaken secara rinci min tafsir sing ngerinci iku nerangno kelawan rinci dirinci siji iku jenenge rincian minta sing ngerinci hadil khoslah wala mangkawar wasabasu anal amra sine perkara ya kadalika kaya mengkono kadalika kaya mengkono adu maka tu hadil khoslah jalan mau kiwa wasdada hajat ila ma'rifatiha. Ketahuilah kata Imam Ghazali bahwasanya perkara satu ini yaitu takwa ini kalau sudah takwa ini kalau sudah ada namanya takwa ini itu memang ketahuilah bahwa urusan takwa itu memang benar agung dan tinggi derajatnya besar kalau sudah singgah dalam hati manusia seperti mendapatkan sesuatu yang besar. Memang begitu, memang agung, mulia. Makanya faqalaha maka wajib maka nyata asal hak iku nyata dan wajiblah kedua. Hadil khoslah tentang perkara satu ini yaitu urusan takwa. Apa ayat cilaka dua untuk agung apa pangkate atau kedudukane hadil khoslah memang begitu sudah seharusnya sudah wajib dan memang nyata kalau kedudukan takwa itu yang paling agung
Dan orangnya berarti menjadi orang yang paling agung juga. Wa yalzama talabuha lan arep yen to wa yalzama arep yen to netepi sik wa yalzama talabuha lan tetep apa talabuha golek wajib wa yalzama lan wajib apa talabuha apa golek hadil khoslah. Harus kita mencari karena kita orang yang cerdas bukan orang sendeng. Sesuai tabiat manusia, sesuai watak manusia itu orang kepengen enak. Cuma penilaian pandangan sudut pandangnya enak itu loh orangnya itu yang sekarang sudah banyak kena erosi, banyak kena polusi, polusi ya, debu, kena kotoran, matanya akhirnya rabun, loh gitu loh. Sehingga enggak sehat lagi dalam memandang, ya, pandangannya menjadi kotor. Jadi kalau orang sehat, orang cerdas, orang waras, apalagi orang yang tidak sendeng, tidak gila, pasti dia ingin menjadi enak, menjadi kaya, menjadi mulia, menjadi maharaja. Dan itu semuanya hanya di akhirat karena matanya tajam, penglihatannya, mata hatinya bukan mata-mata yang ada di kepala ini. Karena itu tajam itu karena tidak kotor sehingga bisa melihat apa-apa. Itu kalau kaca sudah kotor, mobil saja kalau hujan rabun nggak bisa dibuat lihat karena debu. Kalau nggak kipasnya dinyalakan nggak bisa lihat depan karena kotor. Sekarang itu kebanyakan ya orang itu sudut pandangnya itu urusan dunia. Kenapa ya? Karena kotornya hati tadi. Tambah meningkat ini urusan dunia saja ya. Karena itu hatinya kotor sehingga melihat seakan-akan yang perlu dicari itu ya urusan dunia saja. Nah, itu namanya orang yang kotor hatinya, orang yang enggak sehat. Ya, kalau sudah termasuk tingkatnya tinggi ya orang gila, orang edan. Makanya orang ahli dunia itu orang gila semua, orang edan kabeh. Dan itu Rasulullah yang berdawuh dan termasuk Jayabaya juga mengatakan seperti itu. Zaman itu zaman edan, wong nek gak melok edan ora keduman. Wa zaman talabu wa tamasal hajah wa tamasal arbiento. Mendesak, wa tamasal arbiento mendesak apal hajah itu hendaknya secepatnya mendesak apal hajat butuh ila ma'rifati maring ngawruhi hadil khoslah yaiku pekerti siji iku takwa. Walakin nakata sira tapi sira iku taklamu ngawruhi sira weruh sira anakula khatirin ing satemene saben-saben perkara kang agung, ing saben-saben perkara kang agung kabirin perkara kang gedhe ya taju iku butuh apa kula khatirin kabirin perkara sing besar, yang agung, yang berharga, mulia. Enggak gampang lah kowe golek kerikil lak pirang-pirang batu koral, tapi golek batu permata ya. Golek dalan-dalan ning gunung angel. Nek batu-batu sing murah-murah, kowe golek permata, batu sak jagung hargane wis atusan juta, puluhan juta. Tapi goleke enggak gampang. Mutiara regane larang, kudu selurup nang tengah segara kedalaman sampai ribuan meter itu yang bagus, yang paling berharga, yang paling agung. Ya taju iku butuh istilabi. Setiap sesuatu yang mahal, sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga itu pasti butuh istilabi endam narik kula khatirin wa kabirin, butuh ila talabin kasir maring nyupri kang akeh
nyuprih golek sing akeh iku gak leren-leren rino wengi sampai nganggo apa direko-reko di upayakan. Cara aku tau ndelok ning gone Timur Tengah iku nek ngene gunung carane ngayak kanggo perlu gelek berlian, gelek inten. Gununge dikeweruk dibomi terus dikeweruk nggo bulldozer terus diangkut truk digawa ning ngene pengayaan. Iku kok kadang sak truk rong truk gak nemokno berlian siji ya. Niku mbak aku ndelok nang pabrike iku pas nang Israel biyen. Iku nang pabrike carane proses berlian gosok, carane gosok sing sampai lane hargane iku sampai ratusan miliar. Barang berharga, emas, tambang emas, piye carane golek ana nek ngeduki nek ngurine omahmu Tegalan nemokno emas. Nah privat ono dikuali sampai berapa ribu hampir puluhan ribu dikali ke bawah, dalaman sampai beribu-ribu masuk, wangel dan banyak rintangan bahaya babi roy sing mati, walat alat macam-macam demi untuk mencari sesuatu yang berharga. Ya pasti butuhno ning golek kang akeh wa tabin kabiren kangelan kang gede. Wa himatin aliyatin lan cita-cita kang luhur ora mlempem nglimper kene kowe iku golek mulya kang sak lawase kok mlempem man aja wale nek golek barang kanggo mplokane cangkem nggo ganjeli weteng nah seru gepe gak karo-karuan tapi nek dijak kebagusan kok cek angel tidak ngelek sing barang-barang sing mulya kok cek kualik karena kotor itu tadi wa imatin aliyatin lan cita-cita kang luhur wa judin syadidin lan payah kang sanget fa idzan kama hadhil khazlat fa idzan mangko indan nalikane yahtaju fi tilabila talabin kasir fa idzan mangko indan nalikane yahtaju ila talabin kasir kama ana hadhil khazlata kaya setuhune kaya oleh setuhune iki pekerti yaiku takwa pekerti takwa khazlatun adimatun iku pekerti tingkah atau perkara iku khazlah pekerti tingkah atau perkara adimatun kang agung kabiratun kang gede waduh bahkan melebihi kalau kamu hanya mencari barang berharga emas oleh 1 ton iku cek gak ono apa-apane untuk 100 ton, 1000 ton, gak ono apa-apane gak pasti kalah harganya dengan takwa. Karena kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu mau semuanya. Bukan hanya itu saja. Fa inal mujahadata maqausune nemen-nemen iki talabiya endem nyupre. Golek hadil khaslah yaiku perkara takwa golek wal qiyamah jumenengi pihake kelah hadil khaslah wal inayatalan nemen-nemeni bi tahsili andam ngasilaken hadil khaslah aidon kelan malih iku labilun kabir nyektine penggawe kang gedhe wasanun azimun lan tingkah kang agung. Fa innal makarima mongko satemene pira-pira kamulyan pira-pira kamulyan iku ala hasabil makari iku netepi ing atase milang-milang ngitung-ngitung pira-pira perkara kang den sengiti dan kowe mendapatkan kebesaran mendapatkan kehormatan itu pasti sejauh mana kamu berusaha melawan rintangan apa yang enggak kamu suka itu kamu sisihkan semua sehingga kamu mampu dan sukses dapat makarim. Sejauh mana jerih payah kamu, sejauh mana kangelan kamu, sejauh mana tirakat kamu. Nah ini hasil makar itu semua kan tidak disukai hati. Manusia maunya enak-enakan. Sementara kita cari kemuliaan ya harus
Itu capek, harus kita tingkatkan, kita jadikan, kita bikin malah secapek-capeknya, sepayah-payahnya, seberat-beratnya di diri kita. Makanya karena al-ajru ala qadri ta'ah, imbalan, bayaran itu sesuai dengan tenaga yang dicurahkan. Jam-jaman, sak jam kowe kerja sak menit 10 jam pira. Lho ngono lho. Sedina nang sedina wengi wis jemane. Wa inal ladzati lansune. Bila kaenaan iku ala hasabil mu'nati, kaenaan yang kamu capai, kamu dapatkan iku ala hasabil mu'nati ku ing atase milang-milang pira-pira biayane. Mu'nati biayane, kaenaan niku nek larang ya keenak, nek semakin kowe kepengin sing kudu enak-enak ya kudu ngetono duit sing akeh, nek gak enak ya sing saithik gak apa-apa. Jajan, panganan, tuku sego bungkus nang pondok langitan iku pira. Terus sego bungkus iku 3.000. 2.000. Lha sego kok 2.000. Lah kowe nek kepengin nak maneh tuku nang Prasaja ngono pira? Sak bungkus 30 8.000. Prasaja iku lho, pinggir pos Telkom. Iku Bali kadang tuku Cina-Cina, cuma terkenal tok jane padha. Dan gak patek. Jane kena cara. Iku 35 saya mundak 38.000. Kang Huda sering tuku iku. Padha dimploke, cuma rasane beda. Bisa ngrasakno enak, masyaallah. Sampai nek mangan iku mesti keringetan. Nek mangan Prasaja lah kowe nek mangan tuku sego ning ngene warunge Kangkang kalau tambah mari mangan tambah nglimbrek. Lagi sing 38.000 mari mangan langsung kemringan dredosan. Mricane panas enak. Masyaallah. Lha iku dadi biayanya semakin besar, dapatnya juga ya sampai itu kelambi murah tuku sama Linda apa tuku sing ngene gajah lunggah. Gajah lunggah iku lho. Apa sing sarung dilunggahi gajah. Loh, ada itu. Ya, iya. Dan sebenarnya yang dicari orang manusia itu ya hanya relatif, enak gak enak nang ngene dunya jenenge semu kabeh. Saenak-enak nang dunya terjane gak enak. Masih bedane niku ya apa. Iki sebab iku duwe oleh metu akeh. Tapi senajan ditokno tukang sego sing luar kaya Prasaja. Pemane nang tuku juga mandi kene tuku nang ngene warung Al Jazeera kene Surabaya sak piring iki 100.000 sak porsi. Mandi ku tapi wedhuse gowo digedhe wae ngono. Iwak wedhus sing openan anu lemah anu enak. Iku sak piring ku 100.000. Sak manganan bayangno. Enak metune dhuwit kudu akeh. Cuma karena itu urusan dunia, jadi itu semua hanya semu. Enak iku mau berbatas ilate ngene tok. Lah coba kowe ilatmu iku galekno lakban wis padha ae. Ayo mangan mlok ilatmu gak ono lakban. Maksudnya langsung plak-plak bleng-bleng mlebu nang weteng. Nek nggone mlebu nang cangkem nek gorokan langsung weteng. Gak krasa iku legi kaya wong mati rasa. Karo iku enak gak tapi nek swarga asli kabeh. Apa yang enak kabeh kan sing gak enak lho. Jadi kudu lebih banyak jeripaya kamu nek pondok luwih akeh melaratmu, luwih akeh ngangelanmu, luwih akeh tirakatmu, luwih akeh melekmu, luwih akeh mempengmu, luwih akeh sregepmu kowe mesti bakal oleh penghasilan semakin banyak. Bisa merasakan nanti kenikmatannya, keenakannya kesenangan.
wallahu ta'ala iku yaqulu dawu sapa ta'ala walladzina jahadu utai wong akeh jahadu kang padha nemen-nemen walladzina tirakat kangelan mumpeng sregep macam-macam jahadu nemen-nemen mujahadah nemen-nemen sapa man dina ing dalem waladina utawake jahadu kang padha nemen-nemeni sapa si aladina nemen-nemeni sapa aladina bina ing dalem ingsun Allah iku maksude piye bina iku maksude ing dalem golek ing dalem agama ingsun utawa bina iku maksude ing dalem apa ing dalem indal hak ingsun fi hakina jadi krana ingsun nemen-nemen iki endam ingsun iki ing dalem apa wae krana ingsun endam supaya kowe ku fina kepengin sekeparek aku kepengin tak welasi tak ridani kepengin kowe tak mulyakno kepengin tak senengno tak dadekno dhuwur pangkatmu. Oh gelem nemen-nemeni bina endam ingsun Allah dalam dalan ingsun Allah lanadiyannahu utai wong akeh kang bergelem nemen-nemeni tenanan membanting tulan gak pantang mundur pantang menyerah pantang mandhapi rintangan lanadiyannahu iku lanadiyannahu iku nyekti bakal nuduhaken temen sapa ingsun humeng alladzina subulana ing dalan ingsun yaiku dalan kowe iso hasil tumeka nang gone keparek aku tak ridani tak welasi wis iku semua kalau sudah dapat itu ya sudah itu yang kita cari hanya itu saja yang kita cari ridani Allah wis kawalasane Allah iku tok enggak ada orang masuk surga tanpa itu. Masuk surga itu kan dari Allah. Masuk surga itu kan fadlnya Allah. Dan itu janji-janji Allah akan diberikan. Nah, stimulasi kita diridani kok tarik gampang maksudnya stimulasi diridani. Kalau sudah orang itu sudah wong tua iku suwun nang ridho nang welasen anak wis apa dijaluk dikekno maka usah njaluk di papak-papakno di pernah-pernahno wa inna Allah subhanahu wa ta'ala iku lamal musinin iku nyektine sertane bermukang padha kae bagus wallahu ta'ala ar-raufu iku zat kang welas alladzi pangeran alladzi zat biati kang dalam kekuasaane alladzi kang iku endang kekuasaane alladzi taisir kuli asir yang gampangaken saben-saben perkara kang angel pas tamek mongko ngrungokno sapa sira amrih ngrungokaken sira amrih iku berarti kowe aja main-main rungokno tenan ningklingno pas amrih mongko amrih ngrungokno sapa sira wa tanabalan ilinga sira wa tafaham lan merdiya paham sira merdiya ngerti sira berusaha sak kuwate piye kowe iso paham sing ora mesti iso ngangen-ngangen iku makabeh tanabalan merdiya ngerti sira amriya ngerti merdiya ngerti amriya ngerti sira jidan kan sangat bayan hadil khasati yang keterangane iki pekerti iki bayan hadil khasati yang keterangane iki pekerti takwa hatta ta'lama sehingga ngawuri sapa ing hadil khaslah dan juga salah tenan paham temata syamar aja merotok perlune ya dimbuk lakoni temata syamar kali-kali jan juta sapa sira tandang mbok wingkis tenan kaya wong tandang gawe sing serius ora main-main ora dolanan roan dolanan ngalor ngidul gak serius iku langsung niat kerja mbok kono apa tandang gawe saisane ya budi suket karo suket nang kebon kayu-kayu nata kayu apa kono
ngrapen apa gak usah. Iku jenenge cancut, ora kok mok dolanan main-main. Madasan kali cancut siral kiamarin jumenengi biya karena itu khoslah lakoni tenan. Wastainan nyuwun pitulung sapa sira billahi lan Gusti Allah taala nyuwun pitulung sapa sira billahi lan Gusti Allah taala. Dan jala pitulung nang Allah taala hatta ta'mala sehingga bisa nglakoni sapa sira bisa nglakoni bima ta'lam kelan barang ku ya ilmu ta'lam kang weruh sapa sira. Fa inna sya'na wasune tingkah kula wis kabeh tingkah sya'an bidzalika ku ento mengkono madkur min hadil khoslah iku bidzalika tetep ento mengkono madkur kanthi nutur min hadil khoslah iki pekerti takwa wallahu ta'ala iku waliyut taufik zat kang nguasani pituduh walidayati taufik pitulung nguasani pitulung walidayati lan pituduh liwati iklan kanugrahane Allah wa naqulu wallahu a'lam bisawab ya rabbana darabna